Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Madani dengan NPM 25160410073. Saya berasal dari kelas reguler C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah pemerintahan daerah. Dan di sini ada 3 soal yang saya akan menjawab 2 soal. Jadi soal pertama cakupan dari bab 1 sampai bab 3. Desentralisasi, perkembangan desentralisasi hubungan pusat daerah. Jadi pertanyaannya, dalam beberapa tahun terakhir muncul kritik dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bahwa pemerintahan pusat memperlakukan daerah seperti anak buah, bukan mitra sejajar. Di sisi lain, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 220 triliun pada APBN 2026 disebut sebagai bentuk sentralisasi baru. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu dalam konteks pemerintahan di Indonesia, desentralisasi adalah upaya untuk memberikan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Secara teoritis, Indonesia masih menganut sistem desentralisasi karena setiap daerah tetap memiliki otonomi. Kepala daerah dipilih secara langsung melalui pilkada, serta memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran melalui APBD. Namun, jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, terlihat adanya kecenderungan menuju apa yang disebut sebagai sentralisasi baru. Hal ini dapat dilihat dari semakin kuatnya kontrol pemerintahan pusat kepada daerah, seperti pemangkasan transfer ke daerah, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, banyak kebijakan strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, dan perizinan yang kembali ditarik oleh pemerintahan pusat, yang membuat ruang gerak daerah menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara formal desentralisasi masih berjalan, tetapi secara substantif mengalami kelemahan. Jika dianalisis menggunakan hubungan antar organisasi, seharusnya hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah bersifat kemitraan yang sama. Namun kenyataannya hubungan mereka berubah menjadi hierarkis, di mana pemerintahan pusat lebih dominan dan daerah berada di posisi subordinat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya keinginan pemerintahan pusat untuk menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, kekhawatiran pemerintahan pusat adanya praktik korupsi di daerah. Yang ketiga, adanya ketimpangan kapasitas antar daerah. Selain itu, penguasaan anggaran oleh pemerintahan pusat menjadi alat kontrol yang sangat kuat terhadap daerah. Contoh konkret kondisi ini dapat dilihat di Provinsi Lampung. Dalam beberapa kasus, program pembangunan yang berasal dari pemerintahan pusat tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan infrastruktur tertentu yang diprioritaskan oleh pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat desa yang lebih membutuhkan perbaikan jalan dan akses irigasi. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah akibat pengurangan dana transfer juga berdampak pada terhambatnya program pembangunan di tingkat kabupaten, seperti di Lampung Selatan yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketegangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini masih dalam kerangka desentralisasi baru, tetapi sedang mengalami pergeseran menuju sentralisasi baru, di mana kontrol pemerintahan pusat akan semakin kuat dan mengurangi kemandirian daerah. Dan sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Dan soalnya adalah cakupan dari bab 4 sampai bab 6 yang bermaterikan daerah otonom, kepentingan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, di Kabupaten Pati atau Jawa Tengah, ribuan warga melakukan demonstrasi besar-besaran karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250%. Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat justru menjadi sasaran kemarahan. Di Nusa Tenggara Barat,
gedung DPRD dibakar massal karena dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat. Di sini saya akan menjawabnya. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, idealnya kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah merupakan cerminan dari aspirasi dan kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara pilihan masyarakat dalam pilkada dengan kepentingan nyata yang mereka butuhkan. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus yang ada di Indonesia, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Pati, atau dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran di Nusa Tenggara Barat. Kesenjangan ini terjadi karena pilihan politik masyarakat dalam pilkada seringkali didasarkan pada faktor popularitas, kedekatan emosional, atau bahkan praktik politik transaksional, bukan pada program yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, ketika kepala daerah mulai menjalankan kebijakannya, keputusannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam kasus PBB misalnya, mungkin kenaikan PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi itu sangat membebani masyarakat dan memicu protes yang besar. Jika dilihat dari perspektif partisipasi masyarakat dalam menggunakan konsep tangga partisipasi, sebenarnya banyak mekanisme yang telah disediakan oleh pemerintah seperti musyawarah perencanaan pembangunan, reses DPRD, dan penggunaan dana pokok pikiran. Namun, dalam praktiknya, mekanisme seringkali hanya bersifat formalitas atau simbolik. Aspirasi masyarakat memang didengar, tetapi tidak selalu benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jika saya berada di posisi sebagai kepala daerah Lampung, maka langkah yang akan saya ambil adalah memastikan idealnya kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah merupakan cerminan dari aspirasi dan kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara pilihan masyarakat dalam pilkada dengan kepentingan nyata yang mereka butuhkan. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus yang ada di Indonesia, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Pati, atau dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran di Nusa Tenggara Barat. Kesenjangan ini terjadi karena pilihan politik masyarakat dalam pilkada seringkali didasarkan pada faktor popularitas, kedekatan emosional, atau bahkan praktik politik transaksional, bukan pada program yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, ketika kepala daerah mulai menjalankan kebijakannya, keputusannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam kasus PBB misalnya, mungkin kenaikan PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi itu sangat membebani masyarakat dan memicu protes yang besar. Jika dilihat dari perspektif partisipasi masyarakat dalam menggunakan konsep tangga partisipasi, sebenarnya banyak mekanisme yang telah disediakan oleh pemerintah seperti musyawarah perencanaan pembangunan, reses DPRD, dan penggunaan dana pokok pikiran. Namun, dalam praktiknya, mekanisme seringkali hanya bersifat formalitas atau simbolik. Aspirasi masyarakat memang didengar, tetapi tidak selalu benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jika saya berada di posisi sebagai kepala daerah Lampung, maka langkah yang akan saya ambil adalah memastikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi untuk menampung aspirasi masyarakat secara lebih luas dan lebih cepat. Dan dengan ini diharapkan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat dan tidak hanya didorong oleh kepentingan politik jangka pendek. Dan dengan ini, sebagai penutup, saya tegaskan bahwa
partisipasi masyarakat yang bermakna, demokrasi di tingkat daerah hanya akan menjadi prosedur formal semata dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan demikian presentasi UTS mata kuliah pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih.